Apakah ada teman kamar baru yang akan datang hari ini? Cepat beres-beres, teman baru akan segera tiba. Teman baru ini sangat spesial. Sangat spesial, lengannya. Mari kami bantu. Aku Tina, waktu kecil aku tersengat listrik, jadi lengan kiriku. Kalau begitu nanti kita pergi makan di kantin sama-sama yuk. Fani, kondisinya seperti itu. Kalau pergi ke kantin pasti akan jadi pusat perhatian. Mi, kalau dibawa pulang pasti sudah lembek. Lebih baik kita pergi bersama saja. Ayo. Fani sama sekali tidak punya rasa empati, egois sekali. Menerima teman sekamar spesial saja, dia tidak bisa. Biar aku saja yang rapikan, tanganmu kan kurang nyaman. Rere, karena kamu sangat penyayang, spray dan sarung kasurku juga sudah waktunya diganti. Tolong bantu aku dong. Kamu kan punya tangan dan kaki yang lengkap, kenapa minta bantuan? Maaf ya Tina, tidak apa-apa, aku bisa merapikannya sendiri. Ini salah Fani. Jadwal piket baru sudah keluar. Aku sudah memasukkan nama Tina ke dalamnya. Kenapa kamu memasukkan namanya dengan kondisinya yang seperti itu? Bagaimana dia bisa bersih-bersih? Karena dia memilih untuk tinggal di asrama, maka dia harus mematuhi semua aturan asrama. Semua orang diperlakukan sama. Iya, aku akan mematuhinya. Keterlaluan, jangan sampai orang luar tahu kalau kita menindas teman sekamar. Saat pendaftaran mahasiswa baru, kita bisa membuka stand barang bekas kerajinan tangan atau makanan. Semuanya bisa dijual. Aku sudah melihatnya, sepertinya bisa menambah nilai SKS juga. Kalau begitu kita bertiga saja yang pergi. Tina, istirahat saja di asrama, nanti saat mendaftar tinggal masukkan namanya. Tidak bisa, jika ingin berpartisipasi harus adil. Semua orang harus bekerja. Cukup Fani, kondisi fisik Tina berbeda dengan kita. Atas dasar apa kamu terus bicara soal keadilan? Tidak apa-apa Tina, paling tidak kami semua tidak ikut. Kamu main saja sendiri. Apakah kalian berdua benar-benar menganggap ini bentuk penerimaan? Ini tidak lebih dari pencitraan moral demi kepuasan diri sendiri. Tina sama sekali tidak membutuhkan perlakuan seperti itu dari kalian. Sudahlah, tidak usah pedulikan dia. Aku ingin ikut, lagi pula aku suka cara dia memperlakukanku. Sejak kecil aku selalu dibedakan dan hal itu selalu mengingatkanku bahwa aku ini berbeda. Namun hanya Fani yang memberiku rasa hormat yang paling normal. Di mana ya ada hidangan tumis pedas? Di sebelah sana, kamu cari sendiri ke sana ya. Tolong tambahkan lebih banyak saus wijen ya. Terima kasih. Hei sayang, lihat ada orang disabilitas. Ih, menakutkan sekali. Jangan takut, jangan takut. Pendekar lengan tunggal, keren tidak menurut kalian? Kamu bicara apa sih? Menatap orang lain seperti itu tidak sopan tahu. Hari ini giliran piketmu. Oke, aku keluar dulu cari udara segar. Dia malah menyuruh Tina itu yang kerja. Iya, aku juga mikir gitu. Hei, bagian sana tolong disapu ya. Terus di sana juga belum bersih, sebelah sini juga. Kalau tidak sampai, coba lompat saja sedikit. Oke, sudah lulus. Kamu pergi saja cari Rere dan yang lainnya. Ternyata bagian sini tidak bisa dia jangkau ya. Dia itu luarnya saja yang dingin, tapi hatinya baik. Kita sudah salah paham padanya. Ayo kita ikut bantu jualan, kita ikuti semua instruksinya. Kamu beneran menyuruh Tina melakukan ini? Kamu tidak menganggapnya sebagai orang disabilitas? Dengan begini penghasilannya bisa lebih banyak. Rasanya sangat memotivasi ya. Ini trik pemasaran. Kami datang membantumu. Uang hasil penjualan ini semuanya akan disumbangkan ke sekolah luar biasa tunarungu. Sekarang aku malah jadi agak ingin diperlakukan secara khusus nih. Terima kasih, silakan datang kembali. Penerimaan yang sesungguhnya bukanlah rasa kasihan yang berlebihan, melainkan memperlakukan satu sama lain secara setara dan saling menghormati. Mulai hari ini Rere akan tinggal di asrama kalian. Baik Bu Pembina. Siapa ketua asramanya? Sini sebentar. Saya Bu. Di asrama sebelumnya Rere dikucilkan, kalian harus akur dan rukun ya. Tenang saja, Bu. Rere, kasur atas sudah dibersihkan buat kamu. Kamu tidur di sana ya. Sejak kecil aku punya adik laki-laki dan sejak dia lahir aku selalu harus tidur di kasur atas. Entah kapan aku bisa merasakan punya kasur bawah. Ya sudah, tukeran sama aku saja. Kamu tidur di bawah. Baru datang kok langsung jualan cerita sedih sih. Dia kan anak baru. Ayo kita bantu sedikit. Ya sudahlah kalau begitu. Kamu rapikan saja barang-barangmu biar aku yang pasang spraynya. Oh, oke. Aku ingin makan ikan panggang nih. Gimana kalau kita pergi bareng setelah kelas? Boleh banget. Uang jajan bulananku cuma 800.000. Apakah ikan panggang itu mahal? Kalau patungan kena berapa ya? Hah, 800? Iya, beberapa hari lagi aku juga harus cari pekerjaan paruh waktu. Ya sudahlah, Rere juga makan tidak seberapa, biar kita bertiga saja yang bayar. Wah, benarkah? Terima kasih semuanya. Aku mau yang ini, dan ini. Tolong masing-masing satu porsi ya. Bukan dia yang bayar, tapi pesannya banyak banget. Sejak kecil aku tinggal di desa, jadi belum pernah minum kopi ini. Nih, buat kamu saja. Pantas saja kulitmu bagus banget. Aku sama sekali belum pernah pakai masker wajah. Aku juga ingin main game ini, tapi aku tidak punya laptop dan tidak punya uang untuk membelinya. Pakai saja punyaku.
Kenapa uang hasil kerja paruh waktuku harus ditransfer untuk membelikan adikku ponsel baru? Nah, kan sesi jualan cerita sedihnya dimulai lagi. Aku adalah orang yang paling sial di dunia ini. Hari ini giliranmu piket, jangan lupa ya. Aku sudah semalang ini, tidak bisakah kamu bersimpati sedikit saja padaku? Heh, jaga bicaramu. Kami biasanya sudah sangat baik padamu. Kamu ini punya sindrom merasa selalu jadi korban ya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di antara kita terlalu besar. Kalian tidak akan pernah bisa benar-benar berempati dengan kesulitanku. Mulai sekarang, mending jangan cari masalah sama dia. Itu mereka orangnya, mereka yang sudah mengucilkan Rere. Benar-benar kehabisan kata-kata. Biarkan saja, keterlaluan banget. Kalian mau makan apa? Kami tidak lapar. Ada Rere di sana. Kita ke perpustakaan dulu saja sampai jam pemeriksaan asrama. Ayo makan di sini. Kami mau dibungkus saja untuk dimakan di kamar. Pak, tolong dibungkus saja ya. Mereka mengucilkanmu lagi. Biar ibu pindahkan kamu ke asrama lain. Jangan menangis lagi. Ayo jalan. Mulai hari ini Rere akan tinggal di asrama kalian. Fanny, ayo kita makan mie. Aku sedang tidak terlalu ingin pergi. Kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan tidak ceria? Kenapa ya aku mulai mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini? Fanny, rasanya kamu agak aneh terhadap Rere. Kalian kan sudah berteman dekat sejak tahun pertama kuliah. Pertemanan ini memang sesuatu yang sulit dijelaskan. Nanti kelas sore bisa telat. Ayo kita beli bungkus saja. Aku mau beli pai daging sapi. Pak, mie dibungkus ya. Aduh, penjualnya lupa memasukkan sumpit untukku. Kalau begitu, mari kita kembali untuk mengambilnya. Dasar penjual mie sialan, waktuku jadi terbang sia-sia gara-gara orang kelas bawah seperti dia. Apa perlu sampai berlebihan gitu? Karena kita berteman makanya aku berani mengumpah di depanmu. Penjual itu pantasnya memang cuma bekerja di kantin. Orang seperti dia pasti tidak becus mendidik anaknya. Dia hanya menunjukkan sisi dirinya yang paling santai di depanku. Atas nama inilah diriku yang sebenarnya. Tapi aku benci kata-kata kasar yang keluar begitu saja dari mulutnya. Aku sudah mengirim banyak CV, tapi tidak ada yang lolos di asrama. Cuma Lily yang dapat panggilan wawancara. Biar ku beritahu ya, kamu cari saja HRD perusahaan tempat Lily wawancara. Lalu kamu jelek-jelekan dia, dijamin dia tidak akan diterima. Aku tidak bermaksud begitu. Dasar keras kepala, aku kan begini demi kebaikanmu. Nilai kalian berdua tidak jauh berbeda. Kalau kamu menyingkirkannya, kamu yang akan dapat pekerjaan itu. Aku sungguh tidak menyangka bagaimana bisa dia punya pikiran seburuk itu. Ini ceri besar yang kusembunyikan diam-diam. Jangan bagi-bagi ke mereka. Ini khusus buat kamu saja. Aku menyukai perhatian khususnya, tapi aku tidak tahan dengan hatinya yang licik. Dua perasaan ini terus berkecamuk di dalam diriku. Rere, aku mau manicure, kamu mau ikut? Enggak deh. Oh iya, nanti pas pulang sekalian ambilkan paketku ya. Tapi aku bakal bosan menunggu. Nanti saja ya, nomor resinya aku kirim lewat pesan. Manajer toko manicure hari ini itu cowok idamanmu loh. Kalau begitu, aku temani kamu. Wah, kamu six pack banget ya. Meskipun ada yang menemani, aku tetap merasa diabaikan. Ayo Rere. Kamu pulang duluan saja ya. Malam ini sepertinya aku tidak balik ke asrama. Kalau ada pemeriksaan kamar, bilang saja aku lagi di toilet. Dia sama sekali tidak menutup-nutupi darimu karena kalian sudah berteman selama bertahun-tahun. Tapi tetap saja hatiku merasa tidak nyaman. Fanny, biaya manikurmu biar aku yang bayar ya. Kalau begitu, aku pulang duluan dan sekalian mengambil paketmu ya. Sampai jumpa. Sepertinya dia juga tidak sepenuhnya salah. Apakah aku yang terlalu sensitif? Apakah pertemanan ini menguras energi? Apakah dari awal kami memang tipe orang yang berbeda? Makanan pesananku sudah datang. Tina, tolong ambilkan dong. Lily, ambil saja sendirilah. Aku mau mengobrol dulu dengan Fanny. Ya sudah. Aku juga pernah dikuras energinya oleh teman sendiri. Lily selalu suka menyuruh-nyuruhku. Tapi aku tahu mana yang benar dan salah, serta melihat kekurangannya dengan jelas. Terima kasih, Tina. Kalian lagi ngobrolin apa nih? Oh, tidak apa-apa kok. Fanny, aku ingat kamu suka sosis bakar yang dijual di dekat tempat ambil paket. Ini aku belikan. Terima kasih, Rere. Aku temani kamu makan mie ya. Wah, benarkah? Ayo pergi. Aku tahu ada satu tempat mie yang enak banget. Apakah kalian juga pernah di suatu momen merasa menyesal telah berteman dengannya? Apa yang akan kita makan siang ini? Seperti biasa, kedai mie kentang di universitas itu. Kita punya grup chat dengan pemiliknya. Kirim saja ke grup biar dia mulai masak. Kenapa aku dikeluarkan dari grup? Ada pengumuman di grup, isinya mereka tidak menyambut pelanggan yang tidak setia. Fanny, apa kamu menyinggung pemilik kedai? Tidak kok.
Hei, tadi saat aku membeli makan, aku dengar pemilik kedai mie bicara tentang Fanny. Dia bilang kamu membawa teman ke kedai mie datar di sebelah. Dia menganggap itu pengkhianatan. Teman-temanku yang membeli tempat itu saat pergi, aku bahkan membawakan minuman untuk pemilik kedai mie kentang itu. Sepertinya selama 4 tahun kuliah ini kamu sudah tidak berjodoh dengan mie kentang itu. Apa aku harus minta maaf pada pemiliknya? Lagi pula sudah 2 tahun makan di Jangan sana. berusaha mempertahankan hubungan di mana kamu sudah mengeluarkan uang. Semakin ramah kamu, semakin mereka mengabaikanmu. Bener juga, jelas-jelas aku yang membayar. Kenapa malah jadi seperti buah kesem lunak? Aduh sayang, kamu datang lagi. Aku ingin melakukan model ini. Aduh, ini semua pakai filter, tidak bisa 100% sama persis. Usahakan semirip mungkin saja. Baik, aku foto dulu ya, sebelum dipesan di medsos. Kak, biar aku pesankan kue kecil untukmu. Terima kasih, tenang saja, aku pasti akan menggunakan cat kuku terbaik untukmu. Terima kasih, Kak. Sejak aku deposit 500.000 di salon kuki itu, setiap kali mau buat janji selalu dibilang penuh, tidak bisa dipesan sama sekali. Apa perlu aku beli sesuatu dan mengantarkannya saat aku lewat di Aku sana? benar-benar tidak paham, penata kuku memamerkan makanan yang dibeli pelanggan. Buat siapa itu? Bukankah pelanggan tetap harus bayar untuk perawatannya? Dengan menjalin hubungan baik seperti itu, mereka jadi lebih teliti, kan? Bukankah itu memang tanggung jawab pekerjaan utamanya? Aku sangat hafal restoran ini. Ini dibuka oleh senior kita setelah lulus. Aduh, Fanny datang. Hari ini semua hidangan diskon 20% untuk kalian. Pemiliknya sangat baik. Padahal kalau pakai aplikasi diskon grup bisa dapat potongan 30%. Kamu tidak mengerti, porsi kita pasti lebih besar. Sebelumnya aku memberikan semua anggur merah yang aku simpan di sini untuk senior. Anggap saja untuk menjaga hubungan. Kita sudah di sini setengah jam. Meja sebelah yang datangnya lebih lambat dari kita saja sudah makan. Aduh, hari ini benar-benar mohon maaf ya. Begini saja, Fanny, kamu ke dapur belakang sendiri saja ya untuk ambil makanannya. Kok bisa kita keluar uang tapi malah harus kerja sendiri? Ini namanya dia tidak menganggapku orang luar. Aku pergi ambil makanan dulu ya. Dia juga tidak menganggapmu sebagai pelanggan. Dalam hubungan apapun yang berbayar, kamu harus berani bersikap tegas, tidak usah cari muka dan jangan mengalah. Bukankah mereka ini sedang santai? Kenapa setelah isi saldo malah tidak bisa buat janji? Hari ini kamu tidak membawakan sesuatu untukku ya? Maksudmu, aku keluar uang sendiri untuk bikin kuku, tapi aku masih harus menjilatmu agar kamu mengerjakannya dengan baik untukku. Kerjakan sekarang, kalau tidak bagus, siap-siap saja diviralkan. Baik, aku kerjakan. Kak, suasana hatimu lagi tidak baik ya hari ini? Kakak, hubungan kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena uangku. Kerjakan dengan benar, semua detailnya harus dipastikan dengan baik ke aku. Fanny, kenapa belakangan ini kamu tidak datang ke restoran kami lagi? Kami ada menu baru loh, buat kamu tetap diskon 20%. Terakhir kali aku bantu ambil makanan sendiri, hitung saja 50.000 per hari buat aku. Mantap. Aku sudah dewasa, jika aku terus-menerus memaklumi dan membiarkan orang lain semena-mena, kedepannya aku akan dibuat tidak nyaman berkali-kali. Jadi sekarang mau makan apa? Mau 2 porsi tambah banyak cabai? Sudah tidak suka makan seblak lagi ya? Kamu mau buatkan aku tidak? Aku ini pelanggan, aku yang bayar, aku mau makan di rumah siapa, itu hakku. Aku mengeluarkan uang, kamu mengeluarkan tenaga, kita saling memberikan kesopanan dan rasa hormat yang sepantasnya. Senyum dong. Sekarang, akulah rajanya. Saat mengeluarkan uang memang harus menempatkan diri di posisi sebagai pihak pembeli. Sekarang yang berjalan ke arah kita itu adalah Fanny yang baru. Jangan membuang energi untuk menjaga hubungan yang sebenarnya sudah kamu bayar dengan uang. Hormati perasaanmu sendiri, jangan menyiksa dirimu. Ah, Fanny, kapan kamu pergi ke desa? Aku tidak pernah ke desa. Hah, ini bukan kamu. Astaga, ini benar-benar mirip sekali. Keluarga Fanny kan sangat berkecukupan, tidak mungkin dia. Kirim video ini ke aku. Halo, apakah bisa kita bertemu sebentar? Apakah kamu percaya di dunia ini ada orang yang wajahnya benar-benar mirip denganmu? Di sini. Wah, aku benar-benar mengira sedang melihat cermin. Kamu mencariku ada urusan apa? Bagaimana kalau kamu menggantikanku kuliah dan aku pergi ke desa untuk liburan? Tukar identitas. Tukar identitas. Ini semua karena orang tua di rumahku dia bersikeras menyuruhku masuk peringkat 3 besar. Mana mungkin aku sanggup? Oh iya, bagaimana dengan hasil belajarmu? Peringkat pertama di desa, tapi tidak banyak kesempatan untuk sekolah. Kalau begitu kita tukar selama seminggu. Kamu jangan menyesal ya. Tidak akan, semua informasi kartu identitas ada di laci asrama. Alamatnya nanti akan kukirimkan kepadamu. Oke. Jalan ini susah sekali dilewati. Nomor 108 sebenarnya di mana sih? Ah, ketemu. Kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Di rumah ada tumpukan kerjaan yang menunggumu. Ini adalah ibu mertuaku. Aku ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk menikahkanmu. Pergi sana bersihkan halaman sampai bersih. Setelah itu pergi ke gunung untuk mengambil seember air. Anggap saja ini sebagai pengalaman hidup dan menurunkan berat badan.
Tempat tidurku yang mana ya? Fanny, ayo pergi ke kantin. Kartu makanku hilang. Apakah kalian tahu di mana? Kan ada di bawah bantalmu. Hah, terima kasih. Untung saja dia sudah mengirimkan data profil setiap teman kamarnya kepadaku. Kamu ada yang aneh. Apakah ketahuan? Kamu ternyata sama sekali tidak menantikan hadiah ulang tahunmu. Ini tas kanvas yang kubelikan untukmu. Ini baju bola yang kubeli. Dan ini juga topi. Pas sekali jadi satu setel pakaian. Ini, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Fanny. Kejutan! Fanny, kamu dapat peringkat pertama. Dari yang paling bawah melonjak dari peringkat pertama. Kita merayakan keberhasilanmu. Ujian berikutnya berikan lebih banyak tips dan pengalaman kepada kami ya. Baiklah. Kalau tahu begini, lebih baik tidak usah tukar posisi. Lebih enak waktu masih sekolah dulu. Sana pergi ke sebelah buat pinjam garam. Di rumah sudah habis garam. Halo, bolehkah pinjam garam sedikit? Sejak datang ke sini, aku cuma pernah melihat ibu mertuaku. Lalu di mana orang yang katanya suamiku itu? Anak laki-lakinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi Bibi Lee benar-benar mencarikan mahasiswa untuk dinikahkan secara gaib dengannya. Mau tidak kamu ikut denganku saja? Tidak. Aku sudah keluar uang banyak untuk membelimu kemari. Apa kita masih bisa bertukar kembali? Apa aku masih bisa pulang ke rumah? Angkat teleponnya dong. Kamu merahasiakan banyak hal dariku. Apa kamu sengaja ingin merebut identitasku? Tengoklah ke belakang. Ayo kita tukar kembali. Kamu? Selama 7 hari ini aku sudah hidup dengan sangat bahagia. Melihat ada diriku yang lain di dunia ini hidup bahagia itu sudah cukup bagiku. Padahal wajah kita sama, tapi kenapa nasib kita berbeda sekali? Pergilah. Ayo pergi sama-sama. Menantuku hilang, aku sudah keluar banyak uang untuknya. Ayo cepat cari. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis sialan ini kabur kemana sih? Coba cari ke sebelah sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan memancing mereka menjauh. Kamu lari duluan. Siapapun yang berhasil lolos duluan harus segera cari bantuan untuk menyelamatkan yang lain. Cepat pergi. Itu dia di sana. Ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kasus hilangnya seorang mahasiswi yang belakangan ini menyita perhatian publik kini menemui titik terang baru. Petugas penyelamat menemukan sedikit bercak darah di kaki gunung. Hei, kamu sudah lihat beritanya belum? Ada mahasiswi yang hilang. Oh iya, seram sekali. Fanny, peringkat pertama masih kamu lagi loh. Ya sudah, mari kita jujur-jujuran. Aku sebenarnya dari dulu selalu punya orang yang kusukai. Kamu suka siapa? Kamu duluan yang bilang kamu suka siapa. Lagian kalian berdua kan sama-sama kalah taruhan. Bagaimana kalau kalian mengatakannya bersamaan saja? Vino, kamu juga suka Vino. Aku dan sahabat terbaikku menyukai cowok yang sama. Aku sendiri sangat biasa-biasa saja. Kondisi keluargaku juga kurang mampu jika dibandingkan dengan Tina. Fanny, nanti sepulang kuliah mau pergi ke bistro yang baru buka itu tidak? Margarita di sana enak banget loh. Margarita apa? Fanny, kamu memenangkan penghargaan di kompetisi. Maju ke depan dan ceritakan tentang konsep desainmu. Sudahlah, saya hanya sedang beruntung saja. Kalau begitu Tina, kamu saja yang maju. Baik. Lagi pula, sejak awal aku dan Vino memang tidak mungkin bersama. Fanny, aku menyatakan perang persaingan sehat denganmu. Tidak perlu Tina, aku tidak berniat bersaing apapun denganmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku, Tina, tidak pernah butuh siapapun untuk mengalah padaku. Kelompok kita masih kekurangan anggota nih. Vino, ayo bergabung dengan kelompok kami. Boleh saja, aku sudah menyelesaikannya. Nanti saat kita rapat, kita bisa buat PPT-nya bersama. Oh, Fanny bilang dia yang akan membuatnya kok. Mana boleh begitu, bagaimana bisa membiarkan dia mengerjakannya sendirian? Kalau begitu, nanti mau makan bersama. Bahan-bahan materi milik kita berdua sudah siap. Kita sudah bisa mulai membuat PPT-nya. Kalau begitu, sebentar lagi kita ke perpustakaan bersama ya. Kamu kerjakan semuanya sendiri saja ya. Nanti malam aku ada janji kencan dengan orang lain. Maaf ya, lain kali aku traktir makan sebagai gantinya. Fanny, kasihan banget ya. Barang-barangmu ini paling banyak cuma dihargai 10.000 ya. Kok murah banget bang? Ini kan bukan pertama kalinya aku menjualnya ke abang. Bisa tidak? Fanny, Tina, Vino. Kebetulan sekali, Fanny. Aku dan Vino mau pergi makan, mau sekalian. Tidak usah, tugas kuliahku masih belum selesai. Ya sudah, 10.000 bang, aku pergi dulu ya. Sepertinya Tina benar-benar menganggapmu sebagai saingan. Kelompok Fanny, Tina, dan Vino, sebentar lagi siapa dari kelompok kalian yang akan maju untuk presentasi? Tentu saja, Fanny. Benar, PPT-nya kan dibuat oleh Fanny. Bagaimana ini? Aku belum pernah maju ke atas panggung sebelumnya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, kelompok Fanny. Hebat banget kamu, baru pertama kali maju ke panggung tapi presentasimu bagus sekali. Ah, tidak kok, aku hanya kebetulan lebih menguasai materi PPT-nya saja. Ayo jalan.
Tina, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Vino juga ada yang ingin dikatakan padamu. Fanny, aku menyukaimu. Karena ibu penjaga asrama tangannya pernah cedera, Fanny jadi sering membantunya menjual rongsokan. Bantuan itu sudah berjalan selama 3 tahun. Dia begitu baik hati. Kenapa aku merasa Fanny kelihatan tegang banget ya? Tenang ya, aku tahu kemampuan dia. Dia hanya butuh seseorang untuk mendorongnya maju. Malah bengong saja, cepat terima. Dari dulu aku sudah tahu kalau kamu suka Vino. Dasar penakut, padahal dirimu sendiri penuh dengan kelebihan, tapi selalu saja merasa kurang percaya diri. Kalau begitu, kita berdua masih berteman baik kan? Tentu sajalah. Sebenarnya, akulah si penakut yang sesungguhnya. Yang kamu tanyakan adalah soal percintaan. Sayang sekali, perasaan dia kepadamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Kamu yakin? Penipu, aku sengaja bertanya tentang ramalan cinta karena ingin melihat kemampuannya. Dia malah bilang kalau Vino tidak mencintaiku. Mana mungkin? Susu, obat tetes mata, botol termos, tisu basah. Sayang, coba lihat lagi apa masih ada yang kurang. Dia cuma mau pergi ke perpustakaan, bukan mau pindahan. Sudahlah, kamu pulang duluan saja ya. Baiklah. Vino kan juga harus bekerja, kenapa kamu tidak naik taksi saja ke sini? Dia bilang dia memang suka mengantarku. Dia tidak pernah absen sehari pun untuk menjemput dan mengantarku. Aduh, budak cinta banget ya. Ayo jalan. Benar-benar tidak mungkin kalau dia tidak mencintaimu. Tapi Rere bilang peramal ini sangat hebat. Benarkah begitu peramal? Tapi kondisi kesehatan ibuku sekarang sangat buruk. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baguslah, asalkan ada harapan, ibuku pasti akan baik-baik saja. Oh iya, adik yang berambut pendek. Barangmu yang hilang bukan tidak bisa ditemukan, tapi suhunya yang salah. Suhu apa? Kamu mengganti kata sandimu. Oh, kemarin waktu aku memasukkan kata sandi tidak sengaja kelihatan oleh rekan kerja, jadi langsung kuubah. Fanny, perkataan peramal ternyata benar-benar akurat soal suhu itu. Gelang tanganku ternyata ada di dalam kulkas. Waktu itu setelah selesai mandi, aku keluar untuk mengambil yogurt dan tidak sengaja menaruhnya di sana. Jangan terlalu banyak pikiran, itu cuma kebetulan saja. Indikator kesehatan ibuku semuanya sudah kembali normal. Hari ini sudah dipindahkan keluar dari ICU. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Peramal ternyata memang hebat sekali. Sayang sekali, perasaannya padamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Apa yang aku pikirkan sih? Bagaimana mungkin aku tidak pernah terpikir suatu hari nanti Vino tidak akan mencintaiku lagi? Apakah kamu tahu apa arti bahasa bunga ini? Kesetiaan yang tak pernah pudar, cinta yang selalu sama dari awal hingga akhir. Tapi kamu juga tidak bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi aku. Kesempatan itu akan selalu ada, tetapi kamu adalah satu-satunya untukku. Karena belum siap bagaimana menghadapi ini semua, aku memilih untuk melarikan diri. Fanny, kamu sudah tinggal di tempatku selama seminggu. Bagaimanapun juga kamu harus kembali dan bertanya pada Vino. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Halo? Fanny, ayo makan malam bersama nanti. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ada hal yang ingin kukatakan padamu. Apa yang dikatakan peramal itu tidak salah, tepat 1 bulan. Untuk tempat lamaran ini, aku ingin menggunakan bunga ini dengan mawar merah muda untuk dijadikan dinding bunga. Kamu perhatian sekali, semua detail ini kamu desain sendiri. Karena aku ingin memberikan lamaran yang paling sempurna untuknya, karena takut dia melihatnya, aku bahkan sengaja mengubah kata sandi ponselku. Ini tulisan tangannya, seharusnya ini diberikan kepadamu bersamaan dengan cincinnya. Mencintaimu, kesetiaan yang tak pernah pudar, selalu sama dari awal hingga akhir. Vino. Cangkir ini sudah sekian lama pecah, ternyata bisa kembali utuh dengan sendirinya. Segala hal pasti akan menemukan jalan keluarnya. Silakan masuk. Halo, aku selalu merasa bahwa aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah Anda bisa membantuku. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian.
Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Ini terlalu membacakannya. Kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan sifat jangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8 pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini, pakaian untuk membuang sampah. Atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya? Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Hiasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu.
Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata bawah? Kalau mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Tentu saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad, aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat, ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian gak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras gak sih? Kalian gak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku gak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, gak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia gak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai blackcardnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu, mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fanny, jangan sampai ketahuan. Fanny, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fanny yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fanny, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. tapi kelihatannya kami sangat berbeda. Apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Ah, itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros. Aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar pemarah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci umum asrama saja? Tentu saja dibawa pulang.
Mulai sekarang semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Ah, aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu, aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu. Ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku.
Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya, roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV setelah terpilih, pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan, sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok, kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya. Kalau butuh sesuatu, panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja, biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini, aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fanny, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung
orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fanny, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fanny terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran? Tapi denger dari deskripsi kalian sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Saputra. Kembar. Mirip banget ya. Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin? Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu senang pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesan daging bebek, usus bebek, sama daging sapi. Kamu mau makan apa? Pesan aja sesukamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta Nggak maaf. bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabri tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu lembut emang gak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya. Sini aku bantu datengin tokonya buat minta Gak penjelasan. usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur. Aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti. Sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu. Kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fanny, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fanny. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fanny, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fanny, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai. Aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti.
Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi. Hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Hah, rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali. Apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Ah, aku juga dapat beasiswa. Datang lagi dua teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fanny, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fanny akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya? Susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat.
Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap war tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fanny, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya Fanny, dipakai. Konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu, berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam, kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fanny itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fanny, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, satu orang satu kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Apakah ada teman kamar baru yang akan datang hari ini? Cepat beres-beres, teman baru akan segera tiba. Teman baru ini sangat spesial. Sangat spesial, lengannya. Mari kami bantu. Aku Tina, waktu kecil aku tersengat listrik, jadi lengan kiriku. Kalau begitu nanti kita pergi makan di kantin sama-sama yuk. Fanny, kondisinya seperti itu. Kalau pergi ke kantin pasti akan jadi pusat perhatian. Mi, kalau dibawa pulang pasti sudah lembek. Lebih baik kita pergi bersama saja. Ayo. Fanny sama sekali tidak punya rasa empati, egois sekali. Menerima teman sekamar spesial saja, dia tidak bisa. Biar aku saja yang rapikan, tanganmu kan kurang nyaman. Rere, karena kamu sangat penyayang, spray dan sarung kasurku juga sudah waktunya diganti. Tolong bantu aku dong. Kamu kan punya tangan dan kaki yang lengkap, kenapa minta bantuan? Maaf ya Tina, tidak apa-apa, aku bisa merapikannya sendiri. Ini salah Fanny. Jadwal piket baru sudah keluar, aku sudah memasukkan nama Tina ke dalamnya. Kenapa kamu memasukkan namanya dengan kondisinya yang seperti itu? Bagaimana dia bisa bersih-bersih? Karena dia memilih untuk tinggal di asrama, maka dia harus mematuhi semua aturan asrama. Semua orang diperlakukan sama. Iya, aku akan mematuhinya. Keterlaluan, jangan sampai orang luar tahu kalau kita menindas teman sekamar. Saat pendaftaran mahasiswa baru, kita bisa membuka stand barang bekas kerajinan tangan atau makanan, semuanya bisa dijual. Aku sudah melihatnya, sepertinya bisa menambah nilai SKS juga. Kalau begitu kita bertiga saja yang pergi. Tina, istirahat saja di asrama, nanti saat mendaftar tinggal masukkan namanya. Tidak bisa, jika ingin berpartisipasi harus adil, semua orang harus bekerja. Cukup Fanny, kondisi fisik Tina berbeda dengan kita. Atas dasar apa kamu terus bicara soal keadilan? Tidak apa-apa Tina, paling tidak kami semua tidak ikut, kamu main saja sendiri. Apakah kalian berdua benar-benar menganggap ini bentuk penerimaan? Ini tidak lebih dari pencitraan moral demi kepuasan diri sendiri. Tina sama sekali tidak membutuhkan perlakuan seperti itu dari kalian. Sudahlah, tidak usah pedulikan dia. Aku ingin ikut, lagi pula aku suka cara dia memperlakukanku. Sejak kecil aku selalu dibedakan dan hal itu selalu mengingatkanku bahwa aku ini berbeda. Namun hanya Fanny yang memberiku rasa hormat yang paling normal. Di mana ya ada hidangan tumis pedas? Di sebelah sana, kamu cari sendiri ke sana ya. Tolong tambahkan lebih banyak saus wijen ya. Terima kasih. Hei sayang, lihat ada orang disabilitas. Ih, menakutkan sekali. Jangan takut, jangan takut. Pendekar lengan tunggal, keren tidak menurut kalian? Kamu bicara apa sih? Menatap orang lain seperti itu tidak sopan tahu. Hari ini giliran piketmu. Oke, aku keluar dulu cari udara segar. Dia malah menyuruh Tina itu yang kerja. Iya, aku juga mikir gitu. Hei, bagian sana tolong disapu ya. Terus di sana juga belum bersih, sebelah sini juga. Kalau tidak sampai, coba lompat saja sedikit. Oke, sudah lulus. Kamu pergi saja cari Rere dan yang lainnya.
Ternyata bagian sini tidak bisa dia jangkau ya. Dia itu luarnya saja yang dingin, tapi hatinya baik. Kita sudah salah paham padanya. Ayo kita ikut bantu jualan, kita ikuti semua instruksinya. Kamu beneran menyuruh Tina melakukan ini? Kamu tidak menganggapnya sebagai orang disabilitas? Dengan begini penghasilannya bisa lebih banyak. Rasanya sangat memotivasi ya. Ini trik pemasaran. Kami datang membantumu. Uang hasil penjualan ini semuanya akan disumbangkan ke sekolah luar biasa tunarungu. Sekarang aku malah jadi agak ingin diperlakukan secara khusus nih. Terima kasih, silakan datang kembali. Penerimaan yang sesungguhnya bukanlah rasa kasihan yang berlebihan, melainkan memperlakukan satu sama lain secara setara dan saling menghormati. Mulai hari ini Rere akan tinggal di asrama kalian. Baik, Bu Pembina. Siapa ketua asramanya? Sini sebentar. Saya, Bu. Di asrama sebelumnya Rere dikucilkan, kalian harus akur dan rukun ya. Tenang saja, Bu. Rere, kasur atas sudah dibersihkan buat kamu. Kamu tidur di sana ya. Sejak kecil aku punya adik laki-laki dan sejak dia lahir aku selalu harus tidur di kasur atas. Entah kapan aku bisa merasakan punya kasur bawah. Ya sudah, tukeran sama aku saja. Kamu tidur di bawah. Baru datang kok langsung jualan cerita sedih sih. Dia kan anak baru. Ayo kita bantu sedikit. Ya sudahlah kalau begitu. Kamu rapikan saja barang-barangmu biar aku yang pasang spraynya. Oh, oke. Aku ingin makan ikan panggang nih. Gimana kalau kita pergi bareng setelah kelas? Boleh banget. Uang jajan bulananku cuma 800.000. Apakah ikan panggang itu mahal? Kalau patungan kena berapa ya? Hah, 800? Iya, beberapa hari lagi aku juga harus cari pekerjaan paruh waktu. Ya sudahlah, Rere juga makan tidak seberapa, biar kita bertiga saja yang bayar. Wah, benarkah? Terima kasih semuanya. Aku mau yang ini, dan ini. Tolong masing-masing satu porsi ya. Bukan dia yang bayar, tapi pesannya banyak banget. Sejak kecil aku tinggal di desa, jadi belum pernah minum kopi ini. Nih, buat kamu saja. Pantas saja kulitmu bagus banget. Aku sama sekali belum pernah pakai masker wajah. Aku juga ingin main game ini, tapi aku tidak punya laptop dan tidak punya uang untuk membelinya. Pakai saja punyaku. Kenapa uang hasil kerja paruh waktuku harus ditransfer untuk membelikan adikku ponsel baru? Nah, kan sesi jualan cerita sedihnya dimulai lagi. Aku adalah orang yang paling sial di dunia ini. Hari ini giliranmu piket, jangan lupa ya. Aku sudah semalang ini, tidak bisakah kamu bersimpati sedikit saja padaku? Heh, jaga bicaramu. Kami biasanya sudah sangat baik padamu. Kamu ini punya sindrom merasa selalu jadi korban ya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di antara kita terlalu besar. Kalian tidak akan pernah bisa benar-benar berempati dengan kesulitanku. Mulai sekarang, mending jangan cari masalah sama dia. Itu mereka orangnya, mereka yang sudah mengucilkan Rere. Benar-benar kehabisan kata-kata. Biarkan saja, keterlaluan banget. Kalian mau makan apa? Kami tidak lapar. Ada Rere di sana. Kita ke perpustakaan dulu saja sampai jam pemeriksaan asrama. Ayo makan di sini. Kami mau dibungkus saja untuk dimakan di kamar. Pak, tolong dibungkus saja ya. Mereka mengucilkanmu lagi, biar ibu pindahkan kamu ke asrama lain. Jangan menangis lagi, ayo jalan. Mulai hari ini Rere akan tinggal di asrama kalian. Fanny, ayo kita makan mie. Aku sedang tidak terlalu ingin pergi. Kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan tidak ceria? Kenapa ya aku mulai mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini? Fanny, rasanya kamu agak aneh terhadap Rere. Kalian kan sudah berteman dekat sejak tahun pertama kuliah. Pertemanan ini memang sesuatu yang sulit dijelaskan. Nanti kelas sore bisa telat. Ayo kita beli bungkus saja. Aku mau beli pai daging sapi. Pak, mie dibungkus ya. Aduh, penjualnya lupa memasukkan sumpit untukku. Kalau begitu, mari kita kembali untuk mengambilnya. Dasar penjual mie sialan, waktuku jadi terbuang sia-sia gara-gara orang kelas bawah seperti dia. Apa perlu sampai berlebihan gitu? Karena kita berteman makanya aku berani mengumpah di depanmu. Penjual itu pantasnya memang cuma bekerja di kantin. Orang seperti dia pasti tidak becus mendidik anaknya. Dia hanya menunjukkan sisi dirinya yang paling santai di depanku. Atas nama inilah diriku yang sebenarnya. Tapi aku benci kata-kata kasar yang keluar begitu saja dari mulutnya. Aku sudah mengirim banyak CV, tapi tidak ada yang lolos di asrama. Cuma Lily yang dapat panggilan wawancara. Biar ku beritahu ya, kamu cari saja HRD perusahaan tempat Lily wawancara. Lalu kamu jelek-jelekan dia, dijamin dia tidak akan diterima. Aku tidak bermaksud begitu. Dasar keras kepala, aku kan begini demi kebaikanmu. Nilai kalian berdua tidak jauh berbeda. Kalau kamu menyingkirkannya, kamu yang akan dapat pekerjaan itu. Aku sungguh tidak menyangka bagaimana bisa dia punya pikiran seburuk itu. Ini ceri besar yang kusembunyikan diam-diam. Jangan bagi-bagi ke mereka. Ini khusus buat kamu saja. Aku menyukai perhatian khususnya, tapi aku tidak tahan dengan hatinya yang licik. Dua perasaan ini terus berkecamuk di dalam diriku. Rere, aku mau manicure, kamu mau ikut? Enggak deh. Oh iya, nanti pas pulang sekalian ambilkan paketku ya. Tapi aku bakal bosan menunggu. Nanti saja ya, nomor resinya aku kirim lewat pesan. Manajer toko manicure hari ini itu cowok idamanmu loh. Kalau begitu, aku temani kamu.
Wah, kamu six pack banget ya. Meskipun ada yang menemani, aku tetap merasa diabaikan. Ayo Rere. Kamu pulang duluan saja ya. Malam ini sepertinya aku tidak balik ke asrama. Kalau ada pemeriksaan kamar, bilang saja aku lagi di toilet. Dia sama sekali tidak menutup-nutupi darimu karena kalian sudah berteman selama bertahun-tahun. Tapi tetap saja hatiku merasa tidak nyaman. Fanny, biaya manikurmu biar aku yang bayar ya. Kalau begitu, aku pulang duluan dan sekalian mengambil paketmu ya. Sampai jumpa. Sepertinya dia juga tidak sepenuhnya salah. Apakah aku yang terlalu sensitif? Apakah pertemanan ini menguras energi? Apakah dari awal kami memang tipe orang yang berbeda? Makanan pesananku sudah datang. Tina, tolong ambilkan dong. Lily, ambil saja sendirilah. Aku mau mengobrol dulu dengan Fanny. Ya sudah. Aku juga pernah dikuras energinya oleh teman sendiri. Lily selalu suka menyuruh-nyuruhku, tapi aku tahu mana yang benar dan salah, serta melihat kekurangannya dengan jelas. Terima kasih, Tina. Kalian lagi ngobrolin apa nih? Oh, tidak apa-apa kok. Fanny, aku ingat kamu suka sosis bakar yang dijual di dekat tempat ambil paket. Ini aku belikan. Terima kasih, Rere. Aku temani kamu makan mie ya. Wah, benarkah? Ayo pergi. Aku tahu ada satu tempat mie yang enak banget. Apakah kalian juga pernah di suatu momen merasa menyesal telah berteman dengannya? Apa yang akan kita makan siang ini? Seperti biasa, kedai mie kentang di universitas itu. Kita punya grup chat dengan pemiliknya. Kirim saja ke grup biar dia mulai masak. Kenapa aku dikeluarkan dari grup? Ada pengumuman di grup, isinya mereka tidak menyambut pelanggan yang tidak setia. Fanny, apa kamu menyinggung pemilik kedai? Tidak kok. Hei, tadi saat aku membeli makan, aku dengar pemilik kedai mie bicara tentang Fanny. Dia bilang kamu membawa teman ke kedai mie datar di sebelah. Dia menganggap itu pengkhianatan. Teman-temanku yang membeli tempat itu, saat pergi aku bahkan membawakan minuman untuk pemilik kedai mie kentang itu. Sepertinya selama 4 tahun kuliah ini kamu sudah tidak berjodoh dengan mie kentang itu. Apa aku harus minta maaf pada pemiliknya? Lagi pula sudah 2 tahun makan di sana. Jangan berusaha mempertahankan hubungan di mana kamu sudah mengeluarkan uang. Semakin ramah kamu, semakin mereka mengabaikanmu. Bener juga, jelas-jelas aku yang membayar. Kenapa malah jadi seperti buah kesemek lunak? Aduh sayang, kamu datang lagi. Aku ingin melakukan model ini. Aduh, ini semua pakai filter, tidak bisa 100% sama persis. Usahakan semirip mungkin saja. Baik, aku foto dulu ya, sebelum dipesan di medsos. Kak, biar aku pesankan kue kecil untukmu. Terima kasih, tenang saja, aku pasti akan menggunakan cat kuku terbaik untukmu. Terima kasih, Kak. Sejak aku deposit 500.000 di salon kuki itu, setiap kali mau buat janji selalu dibilang penuh, tidak bisa dipesan sama sekali. Apa perlu aku beli sesuatu dan mengantarkannya saat aku lewat di sana? Aku benar-benar tidak paham, penata kuku memamerkan makanan yang dibeli pelanggan. Buat siapa itu? Bukankah pelanggan tetap harus bayar untuk perawatannya? Dengan menjalin hubungan baik seperti itu, mereka jadi lebih teliti, kan? Bukankah itu memang tanggung jawab pekerjaan utamanya? Aku sangat hafal restoran ini. Ini dibuka oleh senior kita setelah lulus. Aduh, Fanny datang. Hari ini semua hidangan diskon 20% untuk kalian. Pemiliknya sangat baik. Padahal kalau pakai aplikasi diskon grup bisa dapat potongan 30%. Kamu tidak mengerti, porsi kita pasti lebih besar. Sebelumnya aku memberikan semua anggur merah yang aku simpan di sini untuk senior. Anggap saja untuk menjaga hubungan. Kita sudah di sini setengah jam. Meja sebelah yang datangnya lebih lambat dari kita saja sudah makan. Aduh, hari ini benar-benar mohon maaf ya. Begini saja, Fanny, kamu ke dapur belakang sendiri saja ya untuk ambil makanannya. Kok bisa kita keluar uang tapi malah harus kerja sendiri? Ini namanya dia tidak menganggapku orang luar. Aku pergi ambil makanan dulu ya. Dia juga tidak menganggapmu sebagai pelanggan. Dalam hubungan apapun yang berbayar, kamu harus berani bersikap tegas, tidak usah cari muka dan jangan mengalah. Bukankah mereka ini sedang santai? Kenapa setelah isi saldo malah tidak bisa buat janji? Hari ini kamu tidak membawakan sesuatu untukku ya? Maksudmu, aku keluar uang sendiri untuk bikin kuku, tapi aku masih harus menjilatmu agar kamu mengerjakannya dengan baik untukku. Kerjakan sekarang, kalau tidak bagus, siap-siap saja diviralkan. Baik, aku kerjakan. Kak, suasana hatimu lagi tidak baik ya hari ini? Kakak, hubungan kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena uangku. Kerjakan dengan benar, semua detailnya harus dipastikan dengan baik ke aku. Fanny, kenapa belakangan ini kamu tidak datang ke restoran kami lagi? Kami ada menu baru loh, buat kamu tetap diskon 20%. Terakhir kali aku bantu ambil makanan sendiri, hitung saja 50.000 per hari buat aku. Mantap. Aku sudah dewasa, jika aku terus-menerus memaklumi dan membiarkan orang lain semena-mena, kedepannya aku akan dibuat tidak nyaman berkali-kali. Jadi sekarang mau makan apa? Mau 2 porsi tambah banyak cabai. Sudah tidak suka makan seblak lagi ya? Kamu mau buatkan aku tidak? Aku ini pelanggan, aku yang bayar, aku mau makan di rumah siapa, itu hakku. Aku mengeluarkan uang, kamu mengeluarkan tenaga. Kita saling memberikan kesopanan dan rasa hormat yang sepantasnya. Senyum dong. Sekarang, akulah rajanya.
Saat mengeluarkan uang memang harus menempatkan diri di posisi sebagai pihak pembeli. Sekarang yang berjalan ke arah kita itu adalah Fanny yang baru. Jangan membuang energi untuk menjaga hubungan yang sebenarnya sudah kamu bayar dengan uang. Hormati perasaanmu sendiri, jangan menyiksa dirimu. Ah, Fanny, kapan kamu pergi ke desa? Aku tidak pernah ke desa. Hah, ini bukan kamu. Astaga, ini benar-benar mirip sekali. Keluarga Fanny kan sangat berkecukupan, tidak mungkin dia. Kirim video ini ke aku. Halo, apakah bisa kita bertemu sebentar? Apakah kamu percaya di dunia ini ada orang yang wajahnya benar-benar mirip denganmu? Di sini. Wah, aku benar-benar mengira sedang melihat cermin. Kamu mencariku ada urusan apa? Bagaimana kalau kamu menggantikanku kuliah dan aku pergi ke desa untuk liburan? Tukar identitas. Tukar identitas. Ini semua karena orang tua di rumahku dia bersikeras menyuruhku masuk peringkat 3 besar. Mana mungkin aku sanggup? Oh iya, bagaimana dengan hasil belajarmu? Peringkat pertama di desa, tapi tidak banyak kesempatan untuk sekolah. Kalau begitu kita tukar selama seminggu. Kamu jangan menyesal ya. Tidak akan, semua informasi kartu identitas ada di laci asrama. Alamatnya nanti akan kukirimkan kepadamu. Oke. Jalan ini susah sekali dilewati. Nomor 108 sebenarnya di mana sih? Ah, ketemu. Kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Di rumah ada tumpukan kerjaan yang menunggumu. Ini adalah ibu mertuaku. Aku ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk menikahkanmu. Pergi sana bersihkan halaman sampai bersih. Setelah itu pergi ke gunung untuk mengambil seember air. Anggap saja ini sebagai pengalaman hidup dan menurunkan berat badan. Tempat tidurku yang mana ya? Fanny, ayo pergi ke kantin. Kartu makanku hilang. Apakah kalian tahu di mana? Kan ada di bawah bantalmu. Hah, terima kasih. Untung saja dia sudah mengirimkan data profil setiap teman kamarnya kepadaku. Kamu ada yang aneh. Apakah ketahuan? Kamu ternyata sama sekali tidak menantikan hadiah ulang tahunmu. Ini tas kanvas yang kubelikan untukmu. Ini baju bola yang kubeli. Dan ini juga topi. Pas sekali jadi satu setel pakaian. Ini, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Fanny. Kejutan! Fanny, kamu dapat peringkat pertama. Dari yang paling bawah melonjak dari peringkat pertama. Kita merayakan keberhasilanmu. Ujian berikutnya berikan lebih banyak tips dan pengalaman kepada kami ya. Baiklah. Kalau tahu begini, lebih baik tidak usah tukar posisi. Lebih enak waktu masih sekolah dulu. Sana pergi ke sebelah buat pinjam garam. Di rumah sudah habis garam. Halo, bolehkah pinjam garam sedikit? Sejak datang ke sini, aku cuma pernah melihat ibu mertuaku. Lalu di mana orang yang katanya suamiku itu? Anak laki-lakinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi Bibi Lee benar-benar mencarikan mahasiswa untuk dinikahkan secara gaib dengannya. Mau tidak kamu ikut denganku saja? Tidak. Aku sudah keluar uang banyak untuk membelimu kemari. Apa kita masih bisa bertukar kembali? Apa aku masih bisa pulang ke rumah? Angkat teleponnya dong. Kamu merahasiakan banyak hal dariku. Apa kamu sengaja ingin merebut identitasku? Tengoklah ke belakang. Ayo kita tukar kembali. Kamu? Selama 7 hari ini aku sudah hidup dengan sangat bahagia. Melihat ada diriku yang lain di dunia ini, hidup bahagia itu sudah cukup bagiku. Padahal wajah kita sama, tapi kenapa nasib kita berbeda sekali? Pergilah. Ayo pergi sama-sama. Menantuku hilang, aku sudah keluar banyak uang untuknya. Ayo cepat cari. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis sialan ini kabur kemana sih? Coba cari ke sebelah sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan memancing mereka menjauh. Kamu lari duluan. Siapapun yang berhasil lolos duluan harus segera cari bantuan untuk menyelamatkan yang lain. Cepat pergi. Itu dia di sana. Ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kasus hilangnya seorang mahasiswi yang belakangan ini menyita perhatian publik kini menemui titik terang baru. Petugas penyelamat menemukan sedikit bercak darah di kaki gunung. Hei, kamu sudah lihat beritanya belum? Ada mahasiswi yang hilang. Oh iya, seram sekali. Fanny, peringkat pertama masih kamu lagi loh. Ya sudah, mari kita jujur-jujuran. Aku sebenarnya dari dulu selalu punya orang yang kusukai. Kamu suka siapa? Kamu duluan yang bilang kamu suka siapa. Lagian kalian berdua kan sama-sama kalah taruhan. Bagaimana kalau kalian mengatakannya bersamaan saja? Vino, kamu juga suka Vino. Aku dan sahabat terbaikku menyukai cowok yang sama. Aku sendiri sangat biasa-biasa saja. Kondisi keluargaku juga kurang mampu jika dibandingkan dengan Tina. Fanny, nanti sepulang kuliah mau pergi ke bistro yang baru buka itu tidak? Margarita di sana enak banget loh. Margarita apa? Fanny, kamu memenangkan penghargaan di kompetisi. Maju ke depan dan ceritakan tentang konsep desainmu. Sudahlah, saya hanya sedang beruntung saja.
Kalau begitu Tina, kamu saja yang maju. Baik. Lagi pula, sejak awal aku dan Vino memang tidak mungkin bersama. Fanny, aku menyatakan perang persaingan sehat denganmu. Tidak perlu Tina, aku tidak berniat bersaing apapun denganmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku, Tina, tidak pernah butuh siapapun untuk mengalah padaku. Kelompok kita masih kekurangan anggota nih. Vino, ayo bergabung dengan kelompok kami. Boleh saja, aku sudah menyelesaikannya. Nanti saat kita rapat, kita bisa buat PPT-nya bersama. Oh, Fanny bilang dia yang akan membuatnya kok. Mana boleh begitu, bagaimana bisa membiarkan dia mengerjakannya sendirian? Kalau begitu, nanti mau makan bersama. Bahan-bahan materi milik kita berdua sudah siap. Kita sudah bisa mulai membuat PPT-nya. Kalau begitu, sebentar lagi kita ke perpustakaan bersama ya. Kamu kerjakan semuanya sendiri saja ya. Nanti malam aku ada janji kencan dengan orang lain. Maaf ya, lain kali aku traktir makan sebagai gantinya. Fanny, kasihan banget ya. Barang-barangmu ini paling banyak cuma dihargai 10.000 ya. Kok murah banget bang? Ini kan bukan pertama kalinya aku menjualnya ke abang. Bisa tidak? Fanny, Tina, Vino. Kebetulan sekali, Fanny. Aku dan Vino mau pergi makan, mau sekalian. Tidak usah, tugas kuliahku masih belum selesai. Ya sudah, 10.000 bang, aku pergi dulu ya. Sepertinya Tina benar-benar menganggapmu sebagai saingan. Kelompok Fanny, Tina, dan Vino, sebentar lagi siapa dari kelompok kalian yang akan maju untuk presentasi? Tentu saja, Fanny. Benar, PPT-nya kan dibuat oleh Fanny. Bagaimana ini? Aku belum pernah maju ke atas panggung sebelumnya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, kelompok Fanny. Hebat banget kamu, baru pertama kali maju ke panggung tapi presentasimu bagus sekali. Ah, tidak kok, aku hanya kebetulan lebih menguasai materi PPT-nya saja. Ayo jalan. Tina, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Vino juga ada yang ingin dikatakan padamu. Fanny, aku menyukaimu. Karena ibu penjaga asrama tangannya pernah cedera, Fanny jadi sering membantunya menjual rongsokan. Bantuan itu sudah berjalan selama 3 tahun. Dia begitu baik hati. Kenapa aku merasa Fanny kelihatan tegang banget ya? Tenang ya, aku tahu kemampuan dia. Dia hanya butuh seseorang untuk mendorongnya maju. Malah bengong saja, cepat terima. Dari dulu aku sudah tahu kalau kamu suka Vino. Dasar penakut, padahal dirimu sendiri penuh dengan kelebihan, tapi selalu saja merasa kurang percaya diri. Kalau begitu, kita berdua masih berteman baik kan? Tentu sajalah. Sebenarnya, akulah si penakut yang sesungguhnya. Yang kamu tanyakan adalah soal percintaan. Sayang sekali, perasaan dia kepadamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Kamu yakin? Penipu, aku sengaja bertanya tentang ramalan cinta karena ingin melihat kemampuannya. Dia malah bilang kalau Vino tidak mencintaiku. Mana mungkin? Susu, obat tetes mata, botol termos, tisu basah. Sayang, coba lihat lagi apa masih ada yang kurang. Dia cuma mau pergi ke perpustakaan, bukan mau pindahan. Sudahlah, kamu pulang duluan saja ya. Baiklah. Vino kan juga harus bekerja, kenapa kamu tidak naik taksi saja ke sini? Dia bilang dia memang suka mengantarku. Dia tidak pernah absen sehari pun untuk menjemput dan mengantarku. Aduh, budak cinta banget ya. Ayo jalan. Ah, benar-benar tidak mungkin kalau dia tidak mencintaimu. Tapi Rere bilang peramal ini sangat hebat. Benarkah begitu, Pramal? Tapi kondisi kesehatan ibuku sekarang sangat buruk. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baguslah, asalkan ada harapan, ibuku pasti akan baik-baik saja. Oh ya, adik yang berambut pendek. Barangmu yang hilang bukan tidak bisa ditemukan, tapi suhunya yang salah. Suhu apa? Kamu mengganti kata sandimu. Oh, kemarin waktu aku memasukkan kata sandi tidak sengaja kelihatan oleh rekan kerja, jadi langsung kuubah. Fanny, perkataan peramal ternyata benar-benar akurat soal suhu itu. Gelang tanganku ternyata ada di dalam kulkas. Waktu itu setelah selesai mandi, aku keluar untuk mengambil yogurt dan tidak sengaja menaruhnya di sana. Jangan terlalu banyak pikiran, itu cuma kebetulan saja. Indikator kesehatan ibuku semuanya sudah kembali normal. Hari ini sudah dipindahkan keluar dari ICU. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Peramal ternyata memang hebat sekali. Sayang sekali, perasaannya padamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Apa yang aku pikirkan sih? Bagaimana mungkin aku tidak pernah terpikir suatu hari nanti Vino tidak akan mencintaiku lagi? Apakah kamu tahu apa arti bahasa bunga ini? Kesetiaan yang tak pernah pudar, cinta yang selalu sama dari awal hingga akhir. Tapi kamu juga tidak bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi aku. Kesempatan itu akan selalu ada, tetapi kamu adalah satu-satunya untukku. Karena belum siap bagaimana menghadapi ini semua, aku memilih untuk melarikan diri. Fanny, kamu sudah tinggal di tempatku selama seminggu. Bagaimanapun juga kamu harus kembali dan bertanya pada Vino. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Halo? Fanny, ayo makan malam bersama nanti. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ada hal yang ingin ku katakan padamu. Apa yang dikatakan peramal itu tidak salah, tepat 1 bulan.
Untuk tempat lamaran ini, aku ingin menggunakan bunga ini dengan mawar merah muda untuk dijadikan dinding bunga. Kamu perhatian sekali, semua detail ini kamu desain sendiri. Karena aku ingin memberikan lamaran yang paling sempurna untuknya, karena takut dia melihatnya, aku bahkan sengaja mengubah kata sandi ponselku. Ini tulisan tangannya, seharusnya ini diberikan kepadamu bersamaan dengan cincinnya. Mencintaimu, kesetiaan yang tak pernah pudar, selalu sama dari awal hingga akhir. Vino. Cangkir ini sudah sekian lama pecah, ternyata bisa kembali utuh dengan sendirinya. Segala hal pasti akan menemukan jalan keluarnya. Silakan masuk. Halo, aku selalu merasa bahwa aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah Anda bisa membantuku. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar, Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. kamu Sudah 2 bulan hamil. membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya, masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh, mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun di